Ya kan, apalagi zaman udah digital, masa sih casting nggak bisa online gitu. Tapi kalau gue pribadi ya, ditanya lebih nyaman casting online atau offline, gue sih lebih nyaman offline ya. Ternyata di acting itu untuk lu dapet pengakuan, untuk lu bisa menghibur banyak orang, nggak harus kok jadi pemeran utama. Karena kan gue sayangnya gini, masih banyak orang yang nganggap pekerjaan aktor itu, lu mau jadi aktor mau masa depannya gimana? Hai, welcome to Bincang Balkat Season 2. In this season, we talk about creativity, business, and great people behind the scenes you might not know. So, let's get started with me, Hari, as the new host of Bincang Balkat Season 2. Oke, jadi di episode sebelumnya tuh kita pernah ngundang satu anak teater juga. Sekarang kita undang lagi karena kita lagi tertarik untuk ngulik lebih dalam lagi sih tentang dunia teater dan aktor itu tuh seperti apa. Nah, di depan saya ini udah ada, sorry, boleh perkenalan diri? Oke. Oke, halo teman-teman semuanya, halo juga Kak. Oke, sorry, namanya siapa? Hari. Kak Hari, Ya. Oke. Sebelumnya aku terima kasih banget nih buat Kak Hari, Sama-sama. buat teman-teman juga yang di belakang layar udah ngasih kesempatan aku nih buat jadi narasumber ini banget ya. Kayak formal banget ya gitu ya. Santai kok. Bisa dibilang ya teman ngobrol Ya. baru lah ya, sebagai teman Buat ngobrol ngobrol-ngobrol baru aja. untuk sharing-sharing bareng kakak, bareng teman-teman semua di belakang layar. Thank you, Thank you banget. Sebenarnya nama aku Muhammad Nabil Farhan, cuma emang sering dipanggilnya kalau di dunia entertain itu, dunia perfilman, ya Farhan Nabil lebih Farhan seringnya. Nabil. Sebenarnya Nabil Farhan. Bingung tadi mau manggilnya Nabil atau Farhan karena tadi Isdi ngomong namanya Nabil. Iya, Nabil. Jadi, Panggil aja oke, Nabil. Nabil. Tapi di skripnya Farhan. Ini berarti Jadi yang benar Nabil atau Farhan nih? Masa enaknya- lebih enaknya manggilnya Nabil aja sih, nggak apa-apa. Nabil. Oh mungkin ini miskom antara scriptwriter sama si Isdi nih kayaknya. Isdi. Aduh. Iya, makanya bingung kok. Di situ namanya Farhan, tapi tadi namanya Nabil gitu. Ya bingung ya. Iya, jadinya bingung kan. Tapi nggak apa-apa, Nabil Tapi aja. misalnya nama panggilannya adalah Nabil. Nabil kalau selain di rumah ya, kalau di rumah dipanggilnya Farhan atau enggak Aan gitu. Aan nama rumah banget sih. Rumah Nama rumahan banget sih. Makanya apalagi nama Farhan pasaran banget ya. Oh iya. Udahlah, Nabil aja lah. Aduh. Oke. Jadi Nabil, kesibukan lu apa nih sekarang Nabil? Alhamdulillah sekarang kesibukannya baru aja keterima jadi pengasuh asrama di sekolah. Adalah nama sekolahnya Islamic Village Tangerang, dan juga sambil freelance aktor juga, talent kayak syuting iklan, film segala macam. Dan masih ikut casting juga sih sampai sekarang. Oh iya? Iya, alhamdulillah. Casting terakhir apa? Casting terakhir tadi malam. Tadi apa malam tuh? tuh casting Kalau online, boleh tahu. casting video klip. Oh, video klip band musik atau Bukan semacam video klip. Bukan band sih, jatuhnya itu tugas mahasiswa itu. Oh, oke. Tugas mahasiswa UMN kan biasanya kalau tugas akhir itu mahasiswa bikin karya. Nah, mereka itu bikin video klip. Jadi pas itu ada nih nemu casting di Instagram info casting ID gitu. Ya udah ada tuh infonya sesuai sama karakter, umurnya sesuai, secara karakter sesuai, ya udah ikut gitu. Ya, baru semalam itu casting online-nya gitu. Oh, casting online. Casting online. Dilakukan secara casting online. Oh, emang sekarang casting itu bisa dilakukan secara online ya? Bisa banget. Bukannya kalau bertemu langsung face to face kayak gini tuh jauh lebih bisa dapet apa segala macam gitu loh. Sebenarnya itu tergantung kebijakan PH-nya lagi sih. Oh, oke. Kalau misalnya kebutuhannya gini, oke. Kayak PH, antara jarak PH sama lokasi aktor itu tinggal, itu sangat berpengaruh. Ini mau ngadain casting offline atau online gitu. Jadi kalau misalnya jarak rumah si aktor ini, maksudnya yang calon aktornya si yang ikut casting ini jauh ke lokasi PH, ya
kebanyakan PH kebijakannya ya udah ngadain casting online aja. Kasian gitu, ini kan masih tahap casting. Jauh-jauh ke misalnya rumah aku di Tangerang, castingnya di Bandung misalnya. Ya janganlah, masa sih casting cuma sehari? Jauh-jauh banget gitu. Mending kebijakan. Apalagi zaman udah digital, masa sih casting nggak bisa online gitu. Tapi kalau gue pribadi ya, ditanya lebih nyaman casting online atau offline, gue sih lebih nyaman offline ya. Iya pasti Offline, sih, lebih- pasti nggak sih lebih bisa nunjukin sesuatu hal yang lebih dari dalam diri lo gitu nggak sih? Betul banget. Pertama nih, kenapa gue lebih suka casting offline? Pertama, dapat lagi lokasi baru. Misalnya lokasi yang nggak pernah gue kunjungin. Misal kayak casting di katakanlah Tebet gitu. Kayak sebelumnya gue tuh belum pernah ke Tebet misalnya. Ya udah. Akhirnya gue nyari lokasi nih, apalagi ada Gmaps ya. Gue nyari lokasi. Tebet di mana sih? Lokasi tepatnya di mana? Akhirnya gue tahu, oh jangan ke Tebet tuh gitu. Itu pertama. Jadi tahu lokasi baru. Yang kedua, dapat teman baru, relasi baru. Kan pasti yang ikut casting offline nggak cuma gue doang dong. Pasti ada talent-talent lain. Terus gue ketemu sama mereka, ngobrol-ngobrol, sharing pengalaman mereka ikut casting berapa aja. Apakah mereka ada agensi atau mereka ada manajemen. Gue pernah banget. Ini manfaat casting offline ya. Gue yang sebelumnya gak tahu agensi-agensi gitu, gara-gara ikut casting offline, itu jadi punya banyak channel casting gitu loh. Karena kan gue sebelumnya itu, sebelum ada dapat kenalan agensi lah, gue terpatok ikut casting itu dapat infonya dari internet. Gue terpatoknya dari situ doang. Dari Instagram. Dari Instagram doang, padahal mah banyak kan. Iya. Nah gara-gara ikut casting offline, dapat teman makin banyak nih, ada info casting di sini. Lama-lama kan bikin grup tuh. Iya. Nah jadi kalau misalnya ada info casting, ada nih dikabarin di grup, nih ada dibutuhin ekstra, pemain tambahan gitu-gitu. Dari situ sih itu yang gue manfaatin casting offline. Terus yang kedua ya, yang ketiga ketemu sama direkturnya langsung. Nah iya. Jadi bisa discuss lebih. Dikasih tahu lebih gitu. Iya. Ya feel-nya lebih kerasa enak aja sih, enjoy. Pasti sih. Dan kalau casting offline gak ribet menurut gua. Kenapa gua bilang gak ribet? Karena kalau casting offline itu lu nggak usah susah-susah bikin video lah, bikin foto inilah, itulah, bikin ya data-data gitu lah untuk didaftarin ke casting online gitu ya. Kalau casting offline ya udah biasanya lu paling ya seribet-ribetnya lu cuma bawa foto, bawa CV, datang udah gitu aja. Tapi kalau casting online kadang gua malesnya ya disuruh bikin video gitu, harus sesuai gini. Apalagi feel-nya tetap aja. Intinya feel sih yang gua rasain tuh beda banget. Feel-nya sih yang nggak bisa dibeli. Iya, ya beda lah, pasti beda lah. Antara kita mau casting offline atau online, sama juga dengan kerja sih. Enakan kerja di rumah atau kerja di kantor. Kalau gue secara pribadi gue lebih enakan kerja di kantor daripada kerja di rumah. Kenapa tuh? Karena kalau kerja di rumah kan kebawahnya pengen baring aja gitu. Bener banget, aduh. Kan tuh kasur tuh, aduh udah magnet banget tuh. Misalnya kita mau bangun banget. Udah bangun, meeting. Ayo, kasur kalau bisa ngomong nih, ayo. Jangan tinggalkan aku, teruslah berbaring. Kayak gitu, kayak anjir bilang, gila sih. Dan pasti bawahnya tuh kerjanya malam doang. Berarti kalau pas adaptasi jam masa-masa COVID ya, itu tuh gimana kalau nggak nyaman kerja di rumah? Parah, makanya kayak bosan banget gitu loh kemarin itu. Nah, bosan banget gila di rumah terus segala macam, bosan banget sih. Dan buat ketemu orang kan, buat ngobrol sama orang, tiktokan sama tim juga kan susah. Iya sih. Soalnya kayak gitu tuh. Kalau mengandalkan Zoom Meet gitu-gitu segala macam kadang nggak sesuai apa yang mau kita mau gitu. Bener. Kalau meeting secara offline, secara ketemu ada nih titik temunya jelas gitu. Ada dan rasanya beda lah. Rasanya tetap beda sih. Berarti kita lebih tipe orang yang suka ketemu orang ya berarti ya. Physical love bisa. Physical love. Apa sih itu? Physical love baru denger loh, bener. Setahu gua bahasa cinta nih ya, love language itu ada physical touch, ada apa. Ini physical love, sentuhan cinta gitu ya. Oh kan sama-sama physical cinta. Oh berarti kita tipe yang sama ketemu orang nih, tes dulu. Iya kayak gitu dong. Benar banget. Kayak gitu sih kurang lebih. Kayak lebih sih. Jadi awal mulai lu untuk jadi sebagai aktor itu
Dari mana? Awal mulanya banget lu tertarik ke dunia peraktingan deh. Awal mula tertarik ya. Justru gue awalnya benci banget bro. Kenapa tuh? Benci sebenci-bencinya gitu sama acting. Kok bisa? Karena gini, ini gue lagi cerita nih dari awal. Cerita dong. Berawal dari masa-masa gue di pesantren. Oh iya, jadi lu ada pesantren nih, Gua basicnya dulu, ada pesantren nih? Iya, 3 Oke. tahun. Oke. MTS. Gitu. Oke. 3 tahun doang sih. Jadi di pesantren gue itu ada kegiatan rutin setiap malam minggu, itu namanya muhadoroh. Gitu. Jadi di malam muhadoroh itu biasanya santri itu menampilkan kayak semacam pidato 3 bahasa, salawat, nah salah satunya drama. Dan itu giliran-giliran. Misal di malam minggu ini kamar putra bagian A, nah, minggu depannya kamar putri bagian E, itu ganti-gantian. Nah, kebetulan waktu itu kebagian lah kamar gua akhirnya. Dan ya udah ngumpul sama wali asuhnya, ngumpul sama teman-temannya juga nih untuk persiapan drama. Pasti awalnya naskah udah siap. Iya dong. Naskah udah siap nih sama wali asuhnya udah dibikinin. Nah, di naskah itu ada tokoh cewek. Ya. Tokoh cewek. Oke. Nah, oke. Ya udah pemilihan peran dong. Oke. Gua ngarepnya dapat pemeran utama. Gua ngarepnya dapat peran yang keren-keren lah. Karena kenapa? Gua sebelumnya nonton drama drama kamar lain tuh kayak keren-keren gitu, peran-perannya keren. Giliran gue, Bill, kamu jadi cewek ya? Hah? Kenapa gue jadi cewek? Karena kok bisa? Karena di pondok gue itu gini nih. Gak cuma gue doang sebenarnya. Cowok yang mukanya kelihatan baby face, yang kelihatan maksudnya bagus lah gitu ya. Ini bukan berarti gue nganggap muka gue bagus ya. Maksudnya yang dibilang mukanya imut, lucu gitu, baby face itu jadi korban ketika drama. Jadi korban ketika drama harus menjadi cewek biasanya tuh. Oke, gue lagi ngebayangin nih. Terus. Ya udah. Anjir kata gue. Jadi cewek. Gue awalnya nolak tuh. Karena satu kamar gue ada senior juga. Gue nolak, diancem gue. Bill, jangan nolak loh. Waktu gue takut dong. Gue junior di situ, bro. Ya udah akhirnya, ya udahlah. Dengan pasrah gitu ya. Ya udah akhirnya singkat cerita, mulai itu malam muhadoroh. Gue di make upin. Gue dipakein gamis cewek. Itu minjem ke anak putri. Santri putri minjem loh. Gamis cewek, terus pakai kerudung, terus pakai cadar juga. Karena gue gak mau kelihatan muka gue. Iya dong, kelihatan dong. Tiba-tiba ada kumisnya. Anjir zong dong. Ya udah gue tampil, anjrit bro. Dramanya segaring itu. Garing banget. Udah sama gue jadi cewek. Santri-santri tahu itu gue. Kelihatan dari matanya katanya gitu. Anjrit, dramanya garing. Ya udah, ketika selesai drama, anjir dari situ tuh. Gue benci banget sama yang namanya acting. Anjir, gini banget sih acting. Anjir. Sampai akhirnya dari gara-gara penampilan itu, gue setiap malam muhadoroh nggak pernah malas gitu buat hadir. Setiap malam muhadoroh tuh gue selalu ada alasan buat pura-pura sakit atau nggak ngumpet di kamar. Kan di kamar pondok gue itu kasurnya numpuk ya. Nah, gue kadang ngumpet di situ, nyelip di situ. Atau gue mau nyari kelas ke kamar mandi lah apa. Saking gue malasnya sama malam muhadoroh, terutama drama acting gitu. Nah, langsung nih ke pertama kali gue mulai jatuh cinta sama acting. Lagi-lagi karena drama. Drama apa tuh? Drama lagi di pondok, di pesantren. Di pondok situ lagi. Di pesantren lagi. Jadi lu benci dan suka di situ. Nah, ini beda lagi nih. Dan kebetulan itu drama terakhir. Oke. Kan kalau yang gue benci itu drama pertama, ini drama terakhir. Oke, jadi Dan ada beberapa proses drama sebelumnya. Iya, ada proses lagi. Cuma ya gue nggak terlalu enjoy. Nah di sini gue jadi cewek lagi. Lah? Gue jadi cewek lagi, anjir. Gue udah males kan gitu. Tapi kan ini drama terakhir, udah dibujuk-bujuk lah sama temen. Ayolah Bill, ini kesempatan terakhir, penampilan terakhir lah di pondok, masa lu kayak gitu. Ya udah kan. Iya. Ya udah gua tampil. Nah, di sini nih bedanya. Jadi di penampilan itu ceritanya ada 3 preman pasar nih. Gue ceritanya sebagai cewek lagi belanja, digodain nih sama 3 preman ini.
Ya udah akhirnya gua ngelawan. Gua ceritanya di situ sebagai cewek yang gak takutan lah gitu, pemberani gitu. Kan digodain, disentuh-sentuh segala macem. Nah terakhir sesuai koreo ya, gua mulai tuh diginiin. Nah sesuai koreo, gua tangkep tangan salah satu preman ini, gua dorong langsung sekenceng-kencengnya gitu. Dari situ gua ditepuk tanganin, bro. Pecah tuh drama gara-gara gua adegan gua dorong doang. Gua apalagi cewek-cewek paling pada semangat. Oh mungkin mewakili kali ya. Mewakili apa namanya? Wah, cewek sering disakiti. Gua berani menduskan cewek itu nggak lemah gitu. Berani buat gituin cowok. Mungkin itu ya cewek yang paling pecah tepuk tangannya. Nah, dari situ gua akhirnya belajar. Ternyata di acting itu untuk lu dapet apa namanya pengakuan, untuk lu bisa menghibur banyak orang, gak harus kok jadi pemeran utama. Benar. Gak harus kok jadi pemeran-pemeran yang kayaknya keren apa segala macam. Lu cukup jadi pemeran figuran atau pemeran yang ya mohon maaf pemeran yang dikatakan nggak terlalu dianggap ya. Kalau lu bisa bermain dengan baik, totalitas, lu bisa sebenarnya. Lu bisa menghibur banyak orang, lu bisa menginspirasi banyak orang. Itu sih yang gue pelajari dari situ akhirnya gue jatuh cinta lagi. Bukan jatuh cinta, lebih tepatnya tertarik. Udah mulai tertarik nih sama acting nih. Nah akhirnya yaudah singkat cerita gue lulus dari pondok. Nah sebelum gue pindah ke SMA gue udah niat dalam hati. Pokoknya gue mau di SMA gue yang baru nanti gue harus ikut teater. Itu sebelum gue masuk SMA. Pas baru lulus pondok, gue udah niatin dalam hati gue harus teater. Apapun itu gue harus ikut teater. Harus ada ekskul teaternya. Kalau harus ada. Kalau nggak ada ekskul teaternya, gue gak mau. Ya udah akhirnya nyokap ngerti kan. Akhirnya dari situ masuk SMA, ya udah gue ikut ekskul teater, latihan segala macam sampai akhirnya ikut bareng teman-teman bikin video-video pendek gitu. Itu sih dari situ. Dari situlah awalnya. Jadi dari pesantren, dari benci ya, dari benci jadi cinta gitu sih. Oke, jadi setelah tadi lu cerita tentang awal mulanya lu suka dengan dunia peraktingan dan akhirnya lu lulus dari pondok tersebut. Iya. Habis dari pondok itu akhirnya lu masuk ke SMA, Madrasah Alia Negeri. Gitu. Oh, oke. Di situ ada ekskul itu. Teater ada. Kalau nggak ada, gue nggak mungkin masuk situ, cowok. udah niat soalnya. Oke. Cari tahunya dari mana? Kok bisa tahu ada di sekolah tersebut ada ekskul teater itu? Sebetulnya SMA MAN ya, gue manggil sebutnya MAN aja. MAN itu udah sekolah dari kakak gue yang pertama sih. Nah jadinya nyokap juga rekomendasiin dari pas gue mau pindah gitu, dari pas gue niat mau pindah nih, gue kan manggilnya Umi ya. Ya udah dari pas gue di pondok itu gue direkomendasiin sama Umi pas ngejenguk gue. Ya udah kalau kamu mau pindah, udah gak mau di pesantren, gimana kalau Umi masukin ke sekolah Teririn dulu. Di mana tuh? Itu di Man 1 Tangerang di daerah Peru, mau gak gitu. Oke, tapi ada teaternya gak gitu. Udah. Gak tahu waktu pas masa-masa Teririn sih belum ada, tapi nanti Umi cari tahu dulu ya gitu. Ya udah dicari tahu, pas lewat telepon tuh berikutnya ada ternyata teater. Ya udah akhirnya oke, fix harus masuk, harus pindah cepet-cepet gitu. Oke. Dari situ sih. Oke, dari situ ya awalnya. Dan terus masuk ke dalam dan lingkungannya pada saat masuk gimana? Klop nggak langsung sama lo? Awal-awal mungkin karena ini kali ya kebiasaan di pondok terus. Ya ibaratnya gimana sih? Biasa di pondok, dikurung, ketika harus dilepas ke sekolah luar lah gitu yang notabene mungkin lebih bebas, lebih enjoy lah daripada di pondok yang banyak banget aturannya. Ya sempet kaget juga, anjir. Gue biasa di pondok tuh ada aturan gini-gini, jelas lah gitu. Ini kayak aturan mah ada pasti ya setiap sekolah ya. Cuma adaptasinya sih mungkin yang lumayan ketika masuk ke sekolah baru tuh, apalagi lebih bebas, ya lumayan sulit sih menurut gue. Apalagi kan teman-temannya juga beda gitu. Alhamdulillahnya
angkatan gua itu banyak juga yang lulusan pondok. Jadi ketika gua pertama kali masuk ospek, ketemu nih teman-teman yang sesama dari pondok juga. Ngobrol-ngobrolnya juga enak nih, sharing-sharingnya gitu. Tapi lama-kelamaan ya tetap aja temen mainannya sama bukan yang lulusan pondok. Iya, pasti. Ujung-ujungnya gitu. Oke. Jadi terus pada saat masuk ke sana tuh, lu udah langsung cari tuh komunitas teater ada di mana nih? Gue mau daftar di mana nih masuknya? Iya. Pasti dari pertama kali ospek sebenarnya udah ngebet banget gitu mau tahu nih sekolah teater. Cuma kan di setiap ospek itu kan pasti ada acara ini ya demo ekskul ya. Dari situ demo ekskulnya ditonjolin gitu. Ya udah ada tuh baru penampilan teater ada. Ya udah ya di situ selesai demo ekskul gue nyari mana nih ruangan khusus pendaftaran teater. Gue datang kan. Ya udah akhirnya daftar di situ dan waktu itu yang daftar lumayan dikit anak-anak teater tuh. Oh iya. Angkatan gua ya, kebanyakan tuh mereka yang daftarnya ke eskul paskibra, pramuka, terus ya ekskul-ekskul yang dipandang inilah hebat lah sama sekolah. Kalau teater kan dianggapnya ekskul, mohon maaf nih bukannya menyinggung anak teater, gue juga teater ya, dikatain ekskul orang gila. Karena kenapa? Karena setiap pelatihan kan ya gitu berisik, teriak-teriakan, ekspresi main gestur. Bayangin aja nih, satu lapangan ya, ini paskibra nih rapi gitu. Paling seberisik-berisiknya paskibra kan ya pemimpinnya ya siap gerak gitu lah segala macam lah. Kalau teater apa aja berisik gitu lah, nyanyi lah, joget lah, ngoceh nggak jelas. Ini satu lapangan antara paskibra sama teater ibarat apa tuh ya? Aduh gak mau ngomong deh. Ngeri gua. Benar. Takutnya dua kubu ini langsung berantem lah gara-gara omongan gua. Enggak deh. Mohon maaf ya. Intinya gitu sih. Intinya gitu. Iya sayang banget waktu itu ekskul teater masih dikit gitu peminatnya. Tapi alhamdulillahnya kesini-sini karena mungkin ditunjukkan dengan pertunjukan yang hebat, prestasi juga ada, alhamdulillah dapat beberapa nominasi kayak festival nominasi pemeran terbaik, nominasi poster terbaik, nominasi sutradara terbaik. Alhamdulillah mungkin dari situ anak-anak mulai mikir kali ya yang baru-baru nih ke depannya, wah nih ada menjanjikan nih teater buat dijadikan ekskul mereka gitu loh, buat menjadi perkembangan mereka gitu. Dan ini gue sih pas jadi senior mau mengaruhin adik-adik kelas nih ya. Ya gue iming-imingnya ntar jadi aktor, ntar jadi terkenal banyak duit. Gitu aja gue. Soalnya gue yakin ya kalau diiming-imingin dengan cara teori teater yang mereka nggak tertarik. Tapi kalau diiming-imingin ada duit-duitnya pasti mau. Karena sebenarnya sih apa yang dijalani sih pasti bakal menghasilkan sih. Itu bakal following dengan sendirinya gitu loh. Kalau misalnya emang bisa lu tekunin dengan benar ya. Gue percaya itu sih gitu. Banget. Kalau misalnya lu tekunin dengan benar dan lu yakin dan lu suka dengan apa yang lu jalanin, ya itu pasti bakal following kok dengan sendirinya. Jangan pikir mindset uang dulu sih menurut gue. Iya. Karena kalau udah mindset uang dari awal tuh jalannya susah. Tapi jujur nih bro, jujur nih, awal gue tertarik buat berprofesi ya, ini awal banget ya sebagai orang awam dulu tuh. Gue gara-gara duit bro. Oh iya? Jujur. Karena kenapa gue tuh dulu gak punya HP. Oh, jadi ini mau macu kan? Iya, maksudnya teman-teman gue kan udah pada punya HP ya dulu tuh. Pas baru lulus tuh dari pondok. Teman-teman gue udah ada HP, gue sendiri belum. Pengen beli cuma gak ada duit. Gitu kata gue. Ya udah gue berpikiran nyari-nyari casting tuh dari situ, casting apa kayak iklan di internet gitu. Itu gara-gara kenapa gue pengen berprofesi jadi artis lah, aktor gitu. Ya karena gue ngeliat kayaknya kehidupan aktor tuh banyak duitnya. Dari situ gara-gara duit, pengen gitu punya banyak duit. Itu awalnya. Itu, jujur ini mah. Oke, itu awalnya kan. Awalnya di karena situ. Itu kan pemacu. Itu sebenarnya kan pemacu yang mau nggak mau lu berbuat ya gue harus cari duit. Iya. Intinya kan kayak gitu kan. Nah, setelah itu setelah lu dalamin terlalu jauh apa segala macam pasti lu bakal ada titik seperti itu. Wah ternyata lu harus suka dulu gitu loh. Iya, maksudnya nggak melulu tentang duit ternyata ya. Walaupun realistisnya gue juga butuh duit gitu. Itu pasti, semua pasti butuh duit. Semua mau jalan pun ke depan pun pasti butuh duit gitu loh. Pasti banget. Semuanya. Cuman digantung bagaimana cara perspektif kita untuk melihat aja. Iya.
Nggak semua ya, maksudnya yang berpandangan duit itu negatif enggak. Ya realistis bro, Iya, hidup butuh benar. duit. Realistis aja. Lu sakit ke rumah sakit apa sih butuh duit? Ya, Lu pasti. makan belanja ke pasar butuh duit. Iya kan? Iya, makanya kan kalau kayak gitu tuh ya tinggal mindsetnya aja sih. Ini Iya, betul banget. palingan kayak gituan. Oke, jadi lu udah berapa lama nih kira-kira kurang lebih perjalanan lu sebagai aktor dan dunia peraktingan? Berapa tahun ya? Pokoknya dari yang benar-benar aktif ya, benar-benar sebagai aktor itu dari SMA. SMA itu gue masuk 2016 sebenarnya sih, tapi kalau mulai aktif apa sebagai aktor 2017. 2017 sampai sekarang berarti 17, 19, 20, 21. Ya berjalan mau 6 tahun lah, alhamdulillah. Belajar 6 tahun ya. Dan ada cerita lucu nggak di balik itu selama perjalanan selama 6 tahun? Yang paling lucu apa? Aduh, yang paling lucu apa ya? Aduh, Yang nih paling inget-inget lucu lagi nih. deh. Aduh. Jangan, kita nggak usah nanya yang paling sedih deh. Iya, ya, Pak. Yang paling lucu aja deh. Yang paling lucu. Apa Yang ya? nggak bisa dihilang dari kepala lu. Lah anjing ini lucu banget sih. Anjing. Ini kalau dari dalam cerita hidup gue ini lucu banget sih, gila gitu. Anjing, nostalgia lagi nih, lagi nih. Apa ya? Aduh, diingat-ingat lagi. Ntar. Aduh, nih kalau masalah cerita lucu banyak, Kak, sebenarnya. Banyak banget. Tapi yang paling Cuma berkesan. yang paling berkesan, iya sih. Ini nggak tahu ya, menurut lu lucu atau enggak ya. Pas ini sih, Lu lagi casting apa? Lagi enggak, bukan lagi casting, lagi Oke. syuting sih. Oh iya. Lagi syuting itu. Nah, Itu pokoknya syuting apa nih? Syuting apa nih? Web series. Iklan, web series, oh, web series. Web series. Oke. Waktu itu nama gue sebut aja ya, web seriesnya nama judulnya Menghalalkanmu, bisa tonton aja di YouTube. Oh, ada di YouTube. Teladan Cinema Apa ya. namanya? Di Menghalalkanmu judulnya. Menghalalkanmu. Nonton aja di channel Teladan Cinema gitu. Teladan Cinema. Oke. Oke. Jadi waktu itu itu hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Udah it's a wrap malah sebenarnya. Hah? Udah it's a wrap, maksudnya udah syuting dinyatakan udah kelar. kelar gitu. Nah, pasti kan istirahat dulu dong. Itu malam-malam tuh waktu itu. Enggak, subuh. Ini subuh. Jadi gue bangun sholat subuh kan, mau sholat subuh berjamaah nih sama kru gitu. Nah, ada yang sholat subuh kru ya sama gue, ada yang masih tidur. Ini satu kamar ada yang sholat, ada yang masih tidur gitu. Ya udah, gue salah satu yang ikut sholat waktu itu. Ya udah, gue jadi makmum, gue masbuk juga kan, masbuk. Nah, itu gue sholat. Ini gak tahu nih lucu atau enggak ya. Gue ragu nih. Gak apa. Ih, itu kan persepsi orang. Persepsi orang. Enggak, lu bayangin aja deh. Seandainya lu lagi sholat, khusyuk-khusyuk, di samping lu ada orang tidur nih. Lu sholat, Oke. diam, tenang gitu, tiba-tiba brot. Aduh. Apa tuh brotnya apa nih? Kentut. Anjing. Orang tidur, bayangin orang tidur, di sini orang sholat lagi jamaah, khusyuk, tiba-tiba brot. Gara-gara brotnya itu nih, Gak jadi ketawa. imamnya mundur langsung. Ini imamnya bacanya khusyuk banget lagi. Bacanya surah waktu itu kalau nggak salah surah Ar-Rahman. Bacanya Ar-Rahman. Pokoknya pakai nada gitu. Pas brot, diem tuh. Imamnya diem dulu. Udah kelihatan tuh, gua di belakangnya udah ngeliat nih. Waduh, ininya getar nih. Gini-gini kan. Langsung, gak kuat gua. Yang makmumnya selebihnya kan ada 3 makmum nih. Gua di tengah-tengah. Samping gua ketawa juga. Nah, alhamdulillahnya ada nih samping gua yang tahan, gua juga nahan. Ya udah, mutusin buat ini. Lanjutin anjir, gua sama itu tawa. Ini enggak tahu nih lucu atau enggak sih. Woi, menurut gua itu Tapi ada aja sih cerita di balik produksi sih, ada aja sih cerita. Gara-gara itu diomongin terus, Bro. Sampai perjalanan. Gua kan perjalanan pulang ke Tangerang dari Bandung kan sama kru ya. Gitu. Itu diomongin terus. Di roasting terus. Itu. Disindir-sindir. Apa yang kentut ya? Itu bagian soundman lagi yang kentut tuh. Udah bapak-bapak masalahnya. Tapi untungnya nggak baper sih orangnya. Itu dilanjutin terus. Itu cerita. Pasti ada cerita sih. Pasti kayak gitu-gitu tuh. Pasti ada kayak gitu-gituan sih. Oh iya, sama ini. Nih gokilnya krunya nih. Lagi-lagi Teladan Cinema ini. Kan biasanya kalau waktu makan, ya udah makan di tempat khusus ya. Kayak ada ruang makan tersendiri gitu untuk kru atau enggak sama talent gitu. Ini PA, mungkin PA kali ya, bener juga ya. Mereka
makannya mah di kamar mandi. Kan di villa ya syutingnya ya. Di kamar mandi itu kan luas. Ada bathtubnya juga luas, terus ada shower. Ya pokoknya kamar mandi luas, bisa lah ngebayangin gimana luasnya itu. Iya. Ada yang makannya di WC. Di WC duduk, makan gini. Anjir. Di bathtub sambil berenang, makan. Sambil makan. Itu sambil bugil juga maksudnya telanjang gitu. Maksudnya nggak telanjang bulat, maksudnya ada pakai celana. Itu sih gokil-gokilnya kru-krunya. Humoris semua yang gue suka. Gitu sih aja. Iya sih, emang kru-kru itu gimana ya, ada aja pas di balik-balik layar tuh orangnya tuh ada aja. Dan sangat ngerangkul sih menurut gue. Iya. Dan ini juga ngaruh ke mood talentnya juga sih, mood ke sutradara juga itu sih yang paling gila. Ini antara lucu atau sableng sih sebenarnya. Oke, kalau dari segi lucu kan udah nih. Dari segi nggak lucu kayaknya deh. yang bikin lo nggak bakal kehilangan ingatan dari segi so far dari karir lo selama 6 tahun. Yang bikin lo, gue nggak bakal bisa lupain di project ini nih. Itu apa? Yang bikin lu kayak mulai dari sedihnya ada, mulai dari perjuangannya kayak gimana, pas segala macam. Pas masa-masa SMA sih. Oke. Ada 2 sih sebenarnya, ada 2. Pertama itu project pas masih SMA. SMA itu project bukan debut sih, debut sebenarnya udah ada tuh film pertama Hijrah Karena Dia, dan ini project kedua ini sama teman-teman SMA. Judulnya Jaga Lisan filmnya. Nah itu bisa dibilang project yang benar-benar ya banyak dramanya lah, maksudnya pokoknya susah seneng bareng tuh, segala suka duka sama teman-teman tuh ada di project itu sama teman-teman nyampur semuanya dari mulai mungkin ketawa-ketawa sampai marah-marahan sampai berantem gitu. Dramanya lengkap lengkap banget, paket lengkap banget ya. Karena masih SMA ya, karena kan egonya kadang masih tinggi gitu, sampai akhirnya filmnya itu yang bikin gue berkesan, walaupun penuh dengan drama ya, tapi hasilnya memuaskan banget. Walaupun nggak menang, itu kan buat festival ya. Tapi festival apa tuh? Festival waktu itu sekolah sih yang ngadain. Itu Insan Cendekia gitu. Insan Cendekia punyanya almarhum B.J. Habibie kalau nggak salah. Itu ngadain lomba perfilman. Nah, film Jaga Lisan ini ikut. Dan pas hari penayangan filmnya tuh, dari sekian banyak film diputer, itu ya udah responnya mungkin ya oke, tepuk tangan biasa. Tapi yang bikin bener-bener terkesan banget tuh film Jaga Lisan doang. Ini beneran ketika udah habis, semua penonton, semua juri sampai berdiri tepuk tangan. Karena alasannya ya dari segi cerita bikin baper. Karena kan ceritanya tentang persahabatan gitu ya. Ya mungkin relate kali ya sama mereka. Ya mungkin orang Indonesia balik lagi ya suka dibikin baper gitu loh. Filmnya tentang persahabatan. Ya masalahnya persahabatannya bukan cowok cewek bro. Cowok sama cowok bromance gitu. Ya antara gue jadi si bisu waktu itu. Gue jadi bisu. Lu bisa ngomong. Ya ceritanya gue jadi bisu, yang satunya teman gue bisa ngomong. Jadi gimana sih sahabat yang saling melengkapi, suka duka gitu sampai berantem. Nah ibaratnya ini juga yang gue suka, antara proses produksi sama isi filmnya tuh hampir sama karena sama-sama ada konflik, tetapi nggak bikin kita berpisah gitu, malah makin kuat gitu chemistry antar gue sama teman-teman gue di project Jaga Lisan itu. Sama itu sih yang nggak bakal gue bisa lupain. Nah yang kedua nih, itu yang syuting Menghalalkanmu. Karena rasa kekeluargaannya dapet banget. Dan itu adalah pertama kalinya gue ketika selesai syuting pulang gue nangis. Kenapa? Kehilangan. Ngerasa anjir gue kehilangan keluarga gitu. Padahal syutingnya cuma seminggu. Padahal juga syuting sebelumnya ya, sebelum syuting Menghalalkanmu, gue kalau misalnya pulang dari syuting ya udah biasa aja. Ya udah selesai syuting, udah gak ada beban lah gitu. Tapi ini kayak anjir. Jangan kan pas pulang, pas pamitan sama kru sama sutradara segala macem, ada rasa anjir gue gak mau balik. Gue masih mau di sini, gue masih mau sama kalian, masih mau syuting gitu. Pas pulang nangis segejar-gejarnya gue. Gak tau kenapa.
Ini demi Allah nih. Demi Allah. Kekeluargaannya sih yang nggak gua dapat di project shooting sebelumnya gitu. Ya, lu main TikTok gak sih? Enggak. Lu aktifnya di? Freelancer talent lebih tepatnya sih. Lu nggak aktif di Instagram apa sih? Kalau Instagram aktif cuma sekedar ini doang sih, maksudnya untuk saat ini sebagai brand ambassador PT Pegadaian. Tapi kalau sebelum jadi brand ambassador ya udah main Instagram cuma sekedar kalau lagi mau post ya post, kalau lagi enggak ya enggak, sekedar jadi main dulu, aja. sekarang sebagai brand ambassador Pegadaian sampai sekarang. Alhamdulillah baru sih, masih baru. Oh iya, berapa lama? Udah berapa lama? Masih baru. Baru jalan 2 minggu. Oh iya. 2 minggu. Ya, jadi gue nggak main. Kenapa bisa sampai kepilih tuh jadi brand ambassador Pegadaian? Awalnya karena ini, waktu itu PT Pegadaian kerjasama sama Club ID buat open recruitment brand ambassador di seluruh Indonesia gitu. Tapi khusus mahasiswa. Jadi Pegadaian sama klub itu buka kesempatan untuk mahasiswa seluruh Indonesia agar bisa join menjadi brand ambassador mereka gitu. Yaudah, gue nemu tuh info dari ini story Instagram. Jadi waktu itu gue lagi main Instagram, biasalah lihat story, klik sampai akhirnya tar. Jangan dilewatin. Oke, ini apa? Baca dulu open recruitment buat brand ambassador Pegadaian untuk mahasiswa seluruh Indonesia. Oke, dari situ. Gue nggak langsung daftar dulu, gue mau baca-baca dulu kan pastinya. Gue baca-baca, oke. Urutannya kayak gini, persyaratannya gini. Oke, akhirnya gue ikut. yes. Gue ikut, daftarnya itu cuma disuruh ngisi semacam formulir sama bikin video perkenalan sama tujuannya mau gabung jadi BA apa sih gitu. Ya udah kirim. Singkat cerita, alhamdulillah dihubungin. Gue lolos tahap pertama tuh daftar sama kirim video. Nah tahap kedua itu interview. Jadi interview online. Terus interview online ya udah kayak ditanya-tanya tentang gua pribadi gimana, tentang keaktifan gua gimana, kesibukan gua apa aja. Ya gitu. Biasalah interview gimana sih. Ya udah akhirnya interview selesai. Alhamdulillah dari situ mulai dikontrak. Berapa lama dikontrak? Dari bulan ini ya sampai bulan Februari akhir. Insyaallah. Oh lumayan lama dong, 6 bulan ya? Iya. Dan hebatnya nggak cuma gua doang yang lolos. Pastilah karena kan dibukanya mahasiswa seluruh Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari mungkin Sulawesi, ada yang dari Riau, ada yang dari Aceh malah kalau nggak salah tuh ada tuh. Jadi setiap daerah itu ada perwakilan brand ambasadornya gitu yang terpilih gitu. Alhamdulillah gue jadi salah satu yang terpilih mewakili Jakarta Tangerang lah gitu sih. Itu alhamdulillah. Jadi itu brand ambassadornya ngapain tuh di Pegadaian? Oh, job testnya ya untuk BA ini. Membuat konten sih. Konten kayak gimana tuh? Membuat konten kayak misal minggu kemarin gue disuruh bikin konten perkenalan dulu ya. Biasa perkenalan dulu sebagai brand ambassador PT Pegadaian. Terus minggu kedua gue disuruh bikin video tentang promosi acaranya PT Pegadaian. Ya webinarnya gue disuruh promosi lewat konten. Intinya job testnya itu untuk seluruh BA-nya ya membuat konten sebanyak 4 konten dalam sebulan. Berarti ya seminggu satu konten. Ditambah minimal 2 story. Jadi seminggu itu gue bikin 1 konten, diuploadnya ke feed atau enggak reels gitu. Bebas, boleh bentuk video boleh, boleh bentuk foto juga boleh. Nah, 1 kontennya ini harus dikuatkan dengan 2 story gitu. Itu sih job desk utamanya itu aja sebenarnya sih. Untuk datang ke event-eventnya? Untuk datang ke event-eventnya, kalau dari panitia-panitianya kemungkinan
ada nanti kalau ada acara event, tapi ya intinya itu job desk-nya yang masih dikasih tahu itu aja dulu yang dijalanin. Masalah itu ada masih event-event sementara ya? nanti dikabarin lagi gitu. Oke. Jadi cuman di situ aja dulu ya untuk sementara ya. Iya. Jadi postingnya cuma cukup sampai di Instagram aja. Gitu. Oke. Terus lu kan udah 6 tahun nih. Mungkin ini gue bakal nguliknya lebih dalam lagi dikit. Deg-degan lu kan ya. udah, ya, lu kan sudah 6 tahun di bidang peraktingan inilah. Misalnya. Selama 6 tahun ini, pesaingnya kan pasti ada aja ya. Wah, duh ngeri nih. Makin kesini makin dark nih. Ya, maksudnya pesaingnya kan ada aja ya. Pesaing itu ada aja. Entah dari mana itu pasti ada aja. Kan dunia kan lumayan luas lah untuk daerah peraktingan gitu. Dan banyak orang yang pengen tampil depan kamera utamanya, misalnya kayak gitu loh. Yang bikin lumayan ini nih, lu kan udah sekolahin tentang aktor juga, terus segala macam. Lu udah ngulik tuh jauh tentang peraktoran dan lain. Terus muncul nih artis-artis selebgram, muncul artis TikTok, kayak gitu, artis sosial media gitu. Yang dia punya itu privilege istilahnya. Untuk bisa masuk ke relasi ya lagi-lagi. Dia punya privilege untuk masuk ke sana gitu loh. Untuk masuk ke sana dengan iming-iming dia punya exposure yang tinggi. Oke. Itu gimana cara lo nanggapinnya? Oke. Dengan pesaing-pesaing. Apakah lu anggap mereka sebagai pesaing atau lu anggap mereka sebagai apa? Aduh, deg-degan nih. Aduh, boleh. Iya, karena kan itu kan semua kan ada ininya kan. Semua itu pasti ada resikonya Ada, kan, pasti sama ada. pekerjaannya. Makanya kan pasti kita harus wanti-wanti tuh. Misalnya, oke, kalau ntar gue jalanin di jalan ini nih. Di jalan ini gue pengen jadi aktor, gue pengen jadi seseorang yang bisa berdampak gitu loh istilahnya ke depan gitu. Dan pasti lu punya pesaing. Iya, oke. Lu siap, pasti harus siap untuk Pasti hadapin harus itu. siap sih. Tapi kalau ditanya kayak gitu ya, sebenarnya kalau dibilang gua nganggap mereka saingan atau enggak ya, gue sih bodo amat ya akan hal itu. Karena mereka ya udah, kalau rezekinya mereka memang lewat jalur privilege, ya it's okay. Banyak kok orang-orang sukses yang bisa sukses karena jalur privilege, dan gue nggak masalah dengan hal itu. Cuman gue tuh bukan merasa tersaingi atau merasa beban sama ininya sih, sama antar sesama talent, antar sesama aktornya lah, bukan itu sebenarnya. Gue mirisnya lebih ke ini, perkembangan PH-nya untuk percaya kepada aktor-aktor baru yang berkualitas ya, untuk bisa dikasih kesempatan gitu loh. Jadi gue mirisnya mereka itu menganggap aktor-aktor baru yang punya followers banyak, yang punya katakanlah udah punya nama di TikTok, udah punya nama di Instagram atau sosial media manapun, mereka menganggap itu adalah jaminan agar filmnya sukses. Iya. Jadi yang diberi kesempatannya ya mereka-mereka yang udah ada nama gitu loh. Sementara gue setiap ada project iklan, syuting lah, apapun itu, gue selalu ketemu talent-talent lain. Dan mereka, gue akuin acting-actingnya bagus banget. Dan apakah mereka semua selebgram? Enggak. Mereka viral di TikTok? Enggak. Tapi secara kualitas gue akuin bagus banget. Gue cari tahu latar belakangnya. Ada beberapa dari mereka yang ada yang sekolah acting, ada yang pernah ikut workshop, ada. Tapi ada juga yang nggak pernah ikut sama sekali, tapi emang bakatnya udah bagus banget. Gitu. Jadi gue sebenarnya nggak mempermasalahkan aktor yang emang udah nama, yang udah followersnya udah banyak karena dari awal dari selebgram, enggak. Terserah mereka. Cuma gue mirisnya atasan-atasannya kayak PH-nya segala macam atau siapanya lah. Kebutuhan industri nggak sih? Iya, itu. Tapi balik lagi sih, itu di luar kontrol gue ya. Iya pasti. Karena film itu juga realistisnya, film juga dijadikan bisnis ya pastinya. Yang dimana mereka membuat film pasti ngeluarin modal, iya. Dan mereka juga mau balik modal loh, melewati
Salah satunya dengan cara menggait aktor-aktor yang punya followers tinggi dengan ya berharap followers si aktornya ini menonton, padahal nggak juga. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Kalau lu lihat sekarang mungkin banyak kan film-film yang dibintangi oleh selebgram ataupun tiktokers pendatang baru lah. Apakah penontonnya sampai 1 juta? Enggak kan? Belum tentu kan? Nah itu sebenarnya. Ya intinya gue nggak merasa tersaingi dan gue bodo amat dengan talentanya dan gue cuma miris sama PH-nya. Maksudnya kasihlah kesempatan. Ini menurut gue ya, tolonglah kasih kesempatan buat mereka yang punya bakat, yang punya kualitas juga gitu. Walaupun secara kuantitas emang masih kurang gitu. Tapi apa salahnya sih dikasih kesempatan? Ya siapa tahu kan dengan kualitasnya, dengan aktingnya yang bagus, sesuai karakter, sesuai apa yang PH mau, kan bisa meningkat kan, nggak harus dari jumlah followers. Itu sih. Iya, oke. Jadi lu sendiri gimana untuk menanggapi para pesaing-pesaing lo yang besarnya dari selebgram dan TikTok ini, let's say, seleb TikTok, pokoknya seleb sosial media lah intinya gitu lah, yang besarnya dari sana tuh, cara lu menanggapinya, lu bakal mengarah ke sana juga kah? Atau lu tetap dengan diri lu sendiri? Kalau untuk saat ini belum kepikiran untuk coba dengan cara mereka ya, entah posting konten, lu bikin konten kayak tentang apa kayak, misalnya kayak TikTok ya, lu tinggal bikin ada in my life guys istilahnya. Iya kayak gitu-gitu kan, maksudnya ya konten-konten kayak semacam tips ringan lah di TikTok atau nggak di Instagram. Untuk saat ini belum sih, tapi pernah kepikiran. Pernah gua kepikiran bikin konten itu meniru acting gitu. Jadi gua setiap ada adegan film yang unik, gue tiru tuh adegannya. Misal adegannya film Habibie Ainun. Kan ada tuh salah satu adegan B.J. Habibie ngatain Ainun hitam gitu. Kayak gula Jawa gitu. Nah, itu gue pernah kepikiran buat konten niru acting kayak gitu. Gue niru berperan sebagai Habibie, dari ekspresinya gue mau niru dapetin gitu. Ya. Tapi ya belum kesampaian gitu. Apalagi tuh aktingnya Reza Rahardian lagi. Oh iya, gokil sih itu sih. Yang punya tombol switch. Ganti-ganti perannya cepet banget ya. Dari film 1 ke film 2 dengan peran yang berbeda, kok bisa gitu loh. Dalam 1 tahun berapa film tuh dia, gila. Ya, gokil sih itu sih. Waktu masih jaya-jayanya. Series apa segala macam, gila, tahun ini aja kayak mukanya dia semua kayaknya hampir series-series tuh. Hampir ini ya dibilang Reza lagi. Padahal kalau lu ke bioskop nih, emang nggak semuanya film Reza Radian deh. Emang lunya aja kali ya kebetulan lihatnya Reza lagi. Itu sih belum kepikiran intinya. Kenapa tuh? Kenapa nggak kepikiran? Kenapa nggak ada keinginan buat membuat hal seperti itu gitu loh? Jadi biar lu bisa kayak nge-share lagi tentang misalnya dunia acting deh, misalnya contoh simpel deh kayak gimana lu kasih tutorial cara nge-acting yang bagus kayak gimana, atau lu bikin parodi, misalnya ada lagi filmnya lagi hits nih, lu bikin parodiin atau apa segala macam, gitu-gitu sih misalnya. Pernah sih gua pernah, tapi sama temen, bareng temen. Tapi kan kalau sekarang gua buat bikin konten sendiri kayaknya enggak deh, capek. Kalau gua kenapa belum mau untuk balik lagi ya bahasanya ya, karena kan gue dulu juga pernah bikin konten dan itu gue ngerasain yang namanya bikin skrip sendiri, nyari inspirasi sendiri, nyari referensi sendiri, terus nge-record sendiri, ngedit sendiri, itu capek banget. Mungkin kalau waktu itu pas gue masih aktif bikin konten di Instagram, dulu kan ada zaman-zamannya Fitgram ya, Indo Fitgram. Ya, itu masih sama temen bareng-bareng, jadi ya gue sebagai aktornya aja, yang tugasnya ngedit ada, yang tugasnya ngedirect ada gitu. Tapi kalau untuk bikin konten sendiri belum sih, belum mau, capek aja sih. Tapi belum mau capek alasannya, tapi kayak giliran syuting lama mau ya. Agak main klise ya. Karena itu gue tipe yang kalau mengerjakan sesuatu kalau banyak banget itu gampang capek. Kalau gue harus fokus, misalnya nih satu project, ya udah gue fokusnya talent aja, itu gue lebih fokus. Tapi kalau kayak harus ngedit, cari
referensi, nulis juga. Wah itu gue belum sanggup sih. Itu. Oke, kita masih ke closing statement aja langsung. Oke, jadi harapan lu ke depannya untuk di industri peraktingan ini, di industri film, di industri iklan dan yang lain, harapan lu ke depannya kayak gimana? Dan so far lu happy nggak ngejalanin ini? Gue happy banget. Waduh happy banget gue. Kalau nggak happy mungkin gue udah hengkang dari dunia industri, dari Ya, siapa tahu kan karena perfilman. kebutuhan. Siapa tahu kan karena kebutuhan dompet misalnya, mau nggak mau, tapi sebenarnya lu di mana gitu loh. Tapi enjoy banget bro, Oke. beneran. Walaupun ya apa ya bahasanya tuh, mungkin belum bisa dijadikan pekerjaan tetap karena kan talent itu, aktor itu bukan pekerjaan tetap ya, kayak misal kerjaan kantoran kayak misalnya lu juga atau teman-teman di balik layar yang udah ada apa jelas nih kerjanya jam segini, kerjanya kontraknya berapa bulan atau enggak berapa tahun. Tapi kan kalau aktor kalau lagi ada ya ada, kalau enggak ya udah enggak ada. Walaupun ya gitu bukan pekerjaan tetap, tapi gue enjoy banget, happy banget kalau ada project gitu. Makanya harapan gue ya itu makin banyak project ke depannya. Dan PH-PH? Dan PH-PH apa deh? Dan PH-PH harapan lu dengan PH-PH gimana? Iya, itu sih yang tadi gue harapin, yang tadi keresahan gue tadi tuh. Ya makin berani lagi untuk merangkul mereka-mereka nih seniman-seniman atau aktor-aktor yang mungkin belum kelihatan. Yuk dirangkul lagi. Banyak kok beneran deh kalau lu pergi ke sekolah-sekolah acting atau pergi ke komunitas seniman-seniman atau enggak di kampus yang seni dah kayak IKJ, ISI itu banyak bibit-bibit unggul sebenarnya. Aktor-aktor masa depan gitu. Cuma ya balik lagi mungkin bisnis ya balik. Nah, makanya itu harapan gue PH makin berani lagi untuk menggait mereka gitu. Dikasih kesempatan untuk berkecimpung di dunia industri gitu. Bahwa mereka di acting itu punya masa depan loh. Karena kan gue sayangnya gini, masih banyak orang yang nganggap pekerjaan aktor itu, lu mau jadi aktor mau masa depannya gimana? Iya, benar. Emang ada duitnya? Iya. Kan dipandangnya gitu ya. Ya iya, ngasih kesempatan ke mereka lah yang dipandang sebelah mata buat nunjukin ke mereka bahwa di seni peran, di aktor itu gue bisa hidup loh. Benar. Itu sih yang gue harapin. Oke, kalau gitu. Nabil, thank you banget. Aduh, thank you banget juga. Udah jauh-jauh dari Tangerang ke sini. Jauh banget. Wow, jauhan kakak lah. Iya. Thank you juga ya. Thank you banget Nabil buat waktunya sudah sempetin. Thank you juga buat teman-teman semua, teman-teman di balik layar. Thank you ya. Yang udah datang ke sini jauh-jauh dari Tangerang buat sharing tentang bagaimana sih kehidupan seorang aktor di balik layar itu seperti apa. Ini baru minum nih. Oke, kalau gitu Nabil, thank you banget. Buat yang pengen tahu lu lebih jauh lagi, nama Instagram lu apa? Boleh kasih tau nggak? Buat teman-teman yang gimana ya mau tahu gua lebih jauh lagi. Dia pengen chat lu di DM ke atau apa segala macam. Iya dong. Aduh chat di DM. Teman-teman yang mau tahu sosial media gua langsung aja follow Instagram gua @farhannabil76. Langsung aja di follow. Thank you. Oke, kalau gitu. Thank you. Bye Nabil. Bye semuanya.